Kalau kamu pernah nyewa mobil di sekitar Malang, terutama yang murah tapi mobilnya bersih banget, hati-hati, siapa tahu itu mobil dari rental milik Ibu Sahuri. Katanya, tiap kali mobilnya balik dari pelanggan, selalu ada bau wangi bunga melati. Dawn kedap, muncul sosok wanita duduk di kursi belakang. Malam ini, aku bakal ceritain kisah nyata yang sampai sekarang masih dibicarain orang-orang sekitar tentang pesugihan bos rental mobil di Malang. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di daerah Lowokwaru, Malang, ada satu tempat rental mobil yang selalu ramai dari pagi sampai malam. Namanya Sahuri Rencar. Kalau kamu lewat jalan itu, hampir setiap saat pasti kelihatan ada orang yang datang atau pergi sambil bawa koper, atau sopir yang lagi ngelap mobil sampai kinclong. Dari luar, tempatnya kelihatan biasa aja, bangunan 2 lantai cat putih, halaman luas buat parkir mobil, dan di bagian dalam ada kantor kecil dengan kaca bening bertuliskan nama rentalnya. Tapi entah kenapa, suasananya terasa aneh. Pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Ibu Sahuri. Orang-orang di sekitar situ kenal dia sebagai sosok yang sangat ramah. Setiap ketemu siapapun selalu senyum, suaranya lembut, dan tutur katanya sopan banget. Anak-anak kecil suka main di depan rumahnya karena sering dikasih jajanan atau uang receh. Kalau ada warga yang sakit, dia yang paling dulu datang bantuin. Bahkan sering juga bantu biaya perbaikan musola kecil di dekat situ. Gak ada satupun yang curiga kalau di balik senyum dan kedermawanannya ada sesuatu yang janggal. Yang bikin orang heran, rentalnya nggak pernah sepi. Padahal di sekitar situ banyak banget usaha sejenis. Ada yang lebih murah, ada juga yang mobilnya lebih baru. Tapi entah kenapa, semua pelanggan lebih milih nyewa di tempat Ibu Sahuri. Katanya mobilnya selalu bersih, harum, dan gak pernah mogok di jalan. Kadang pelanggan baru aja balikin mobil, sudah ada pelanggan lain yang datang mau sewa lagi. Kayak nggak ada jedanya sama sekali. Setiap mobil di situ juga kelihatan terawat banget. Catnya selalu mengilap, jok dalamnya wangi, dan mesinnya halus. Bahkan beberapa pelanggan bilang, mobilnya berasa kayak baru keluar dealer. Padahal kalau dihitung dari tahun produksinya, banyak yang sudah beberapa tahun. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang kelihatan aus atau rusak. Beberapa sopir yang kerja di sana juga merasa heran. Salah satunya Budi, cowok umur 27 tahun yang sudah kerja hampir 2 tahun. Katanya, selama dia kerja di situ, nggak pernah sekalipun lihat Ibu Sahuri marah. Bahkan kalau ada mobil lecet atau telat dikembalikan, reaksinya tenang banget. Nggak apa-apa, nanti juga beres, katanya selalu sambil senyum. Tapi di balik sikap sabarnya itu, ada satu kebiasaan aneh yang bikin beberapa karyawan nggak tenang. Setiap malam sekitar jam 2, Ibu Sahuri suka manggil salah satu sopir buat bantuin dia di gudang belakang. Alasannya selalu sama, bantuin ibu beresin perlengkapan. Tapi anehnya, kalau pagi, sopir yang bantuin itu selalu bilang gak inget apa-apa, kayak lupa total sama apa yang mereka lakuin semalam. Awalnya mereka pikir cuman kebetulan, mungkin kecapekan. Tapi lama-lama, kejadian itu jadi sering banget. Gudang belakang itu posisinya agak jauh dari rumah utama. Ada di pojok halaman, berdampingan sama pagar bambu tinggi yang mengarah ke kebun kosong. Dari luar, cuma kelihatan tembok tua dengan pintu kayu besar warna coklat tua. Siang hari biasa aja, tapi malam, tempat itu selalu tertutup rapat. Pernah ada sopir baru yang iseng nanya, "Bu, di dalam gudang itu apa aja sih?" Ibu Sahuri cuma senyum pelan. "Tempat simpan barang lama, kamu nggak usah kesana ya." Pontiac Tikes. Suatu malam, pas jam hampir 2 pagi, Budi belum tidur karena lagi lembur nyiapin mobil buat besok pagi. Dia lagi lap kaca depan mobil, ketika tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara. Kayak orang nangis. Pelan banget. Lirih, suara perempuan. Nadanya pelan, tapi penuh rasa sakit. Tolong. Suara itu terdengar jelas di sela angin malam yang dingin. Budi, ia pasang telinga, memastikan itu bukan cuma suara dari TV rumah tetangga. Tapi makin lama suaranya makin jelas. Sekali 2 kali terdengar suara seperti rantai diseret di lantai. Jantung Budi langsung berdebar kencang. Ia menelan ludah, menatap ke arah gudang yang pintunya setengah tertutup. Dari celah pintu, terlihat cahaya redup, seperti sinar lilin yang bergetar karena angin. Budi sempat ragu, tapi rasa penasarannya menang. Pelan-pelan, ia mendekat. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Udara sekitar berubah dingin banget, sampai napasnya keluar uap putih. Bau melati samar tercium dari arah gudang. Semakin dekat, semakin kuat. Pas dia hampir sampai di depan pintu, suara tangisan itu berhenti. Sunyi, hanya suara jangkrik dari kejauhan. Budi sempat mau balik lagi,
Tapi tiba-tiba ada suara langkah kaki di belakangnya. Ia refleks noleh cepat dan hampir teriak waktu melihat Ibu Sahuri berdiri di sana. Entah sejak kapan munculnya. Wajahnya masih tersenyum, tapi kali ini senyum itu senyum yang dingin, kayak nggak ada perasaan sama sekali. Matanya sedikit merah, dan di tangannya ada sesuatu seperti kain putih dilumuri cairan merah yang menetes ke tanah. "Kamu belum tidur, Bud?" Suaranya pelan, tapi bikin bulu kuduk berdiri. "Saya dengar suara, Bu. Ada yang nangis di dalam gudang," jawab Budi terbata-bata. Ibu Sahuri tetap tersenyum, tapi matanya makin tajam. "Kamu capek, Bud? Tidur aja sana. Jangan suka ikut urusan orang tua." Nada suaranya berubah datar, tapi tegas. Entah kenapa, tubuh Budi mendadak lemas. Ia cuma bisa mengangguk dan mundur pelan-pelan. Setelah itu, ia balik ke kamar sopir, tapi kepalanya terasa berat banget. Begitu rebahan, matanya langsung terpejam. Malam itu, Budi mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia lihat mobil Avanza putih dari rentalnya melaju kencang di jalan gelap. Di kursi belakang, ada sosok perempuan berambut panjang duduk diam, wajahnya pucat banget, dan matanya kosong. Mobil itu terus melaju sampai ke tepi jurang, lalu tiba-tiba oleng dan jatuh. Dari kaca depan, Budi lihat mobil itu hancur. Tapi anehnya, dari dalam kabin, perempuan tadi masih duduk diam, tersenyum menghadap ke arah Budi. Ia langsung kebangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Suara jangkrik di luar terdengar lagi, tapi kali ini lebih pelan, seperti jauh di bawah tanah. Budi menatap jam di dinding. Jam 2:46 dini hari. Saat itu, ia sempat dengar lagi samar-samar suara rantai diseret dari arah gudang belakang, disusul bau melati yang tiba-tiba memenuhi ruangan tempat tidurnya. Sejak malam itu, Budi nggak pernah berani keluar kamar kalau sudah lewat tengah malam. Tiap kali lewat dekat gudang, bahkan di siang hari, bulu kuduknya selalu berdiri. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik dinding, seperti ada mata yang mengawasinya. Kadang juga, saat sedang cuci mobil, kaca spion mobil memperlihatkan bayangan perempuan duduk di kursi belakang. Tapi setiap kali ia nengok langsung, kursinya kosong. Sampai akhirnya, Budi sadar, mungkin ada sesuatu di balik kesuksesan Sahuri Renkar yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Dan entah kenapa, setiap malam, bau melati itu makin sering muncul. Beberapa minggu setelah kejadian aneh yang dialami Budi malam itu, suasana di Sahuri Renkar mulai terasa lebih sepi dari biasanya. Bukan karena pelanggan berkurang, tapi karena para sopir dan karyawan mulai sering ngomongin hal-hal aneh yang mereka rasain di tempat itu. Namun entah kenapa, makin banyak yang cerita aneh, makin ramai juga yang datang nyewa mobil. Seolah usaha itu justru makin maju saat kejadian janggal bermunculan. Sampai suatu hari datanglah sepasang suami istri muda. Dari logat bicaranya, mereka bukan orang Malang asli. Si laki-laki kelihatan sopan, pakai kemeja putih dan celana jeans, sementara istrinya berjilbab dan murah senyum. Mereka datang sekitar jam 9 pagi. Katanya mau liburan ke Bromo selama 2 hari. Mereka pilih mobil Avanza putih yang kebetulan mobil itu juga yang sering bikin Budi nggak tenang setiap kali ngelap bagian belakangnya. Mobil itu selalu tercium wangi melati, meskipun nggak pernah dikasih pengharum. Ibu Sahuri menyambut mereka dengan ramah. Seperti biasa, ia bahkan sempat ngobrol lama, menawarkan minum dan menanyakan rute perjalanan mereka. "Jangan lupa, isi bensin penuh sebelum naik ke atas ya. Jalannya menanjak, bahaya kalau kurang," katanya sambil senyum. Suara lembutnya menenangkan. Tapi entah kenapa, mata Ibu Sahuri saat itu terlihat agak berbeda. Budi yang kebetulan berdiri di pojok ruangan sempat lihat sekilas matanya sedikit memerah. Pupilnya membesar seperti orang yang lagi marah atau ketakutan. Pasangan itu akhirnya berangkat siang harinya. Mereka pamit sopan dan berjanji bakal balikin mobil 2 hari kemudian. Hari pertama, semua kelihatan biasa aja. Tapi begitu masuk hari ketiga, mobil belum balik juga. Nomor ponsel keduanya nggak aktif, pesan nggak dibalas, dan sinyal GPS mobil nggak bisa dilacak. Sore itu, salah satu karyawan panik dan lapor ke Ibu Sahuri. "Bu, itu mobil Avanza putih, belum balik. Udah 3 hari, Bu. Saya coba telepon juga nggak aktif." Tapi Ibu Sahuri cuma angguk pelan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi khawatir sedikit pun. "Mungkin sinyalnya jelek. Tenang aja, nanti juga balik sendiri." Kalimat terakhir itu bikin semua orang di ruangan saling pandang. Balik sendiri? Maksudnya apa? Tapi nggak ada yang berani nanya lebih jauh. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar. Di media sosial lokal dan grup WhatsApp warga, ada postingan tentang 2 wisatawan yang hilang di sekitar jalur Bromo. Polisi katanya sudah turun tangan, tapi belum ada hasil. Foto wajah mereka tersebar di mana-mana.
Budi yang lihat berita itu langsung merinding. Itu pasangan yang dia lihat nyewa mobil di tempatnya. Beberapa hari berikutnya, suasana di rental makin aneh. Ibu Sahuri tampak makin sering menyendiri di ruang belakang. Kadang malam-malam terdengar suara air mengalir dan bau bunga 7 rupa dari arah dapur. Karyawan lain juga mulai gelisah. Salah satunya, Yono, memberanikan diri nanya, "Bu, itu mobil gimana ya? Belum ketemu?" Tapi Ibu Sahuri cuma menjawab sambil senyum tipis. "Sabar aja, kalau jodoh nanti balik sendiri." Hari kelima setelah pasangan itu hilang, kejadian aneh terjadi. Pagi-pagi sekali, sekitar jam 5, Budi datang lebih awal ke rental. Ia kaget bukan main waktu lihat mobil Avanza putih yang hilang itu sudah parkir di garasi, di posisi yang sama seperti sebelum disewa. Mobilnya bersih banget, seolah baru dicuci. Kacanya bening tanpa bercak, bodinya mengilap, dan di dalamnya tercium wangi melati yang lebih kuat dari biasanya. Budi langsung lari ke kantor dan manggil Yono. "No, mobilnya udah balik." Tapi nggak ada orang. Mereka berdua buru-buru periksa. Mesin mobil masih agak hangat, artinya baru aja dimatikan. Tapi anehnya, kunci mobil tergantung di gantungan kantor. Nggak pernah dibawa siapapun. Jok mobil bagian belakang terasa lembab, seperti baru disiram air. Di karpet bawah kursi sopir, ada selembar kain putih kecil, basah dan berbau anyir. "Bu, ini gimana bisa?" tanya Yono dengan wajah bingung waktu Ibu Sahuri datang. Perempuan itu berdiri di depan mobil sambil menatapnya lama, lalu tersenyum tenang. "Yang penting mobilnya kembali kan?" katanya. Pelan. Budi menelan ludah. Nada suaranya lembut, tapi dingin banget, seperti bukan manusia yang bicara. Setelah itu, Ibu Sahuri minta mobil itu nggak dipakai dulu selama beberapa hari. Katanya mau diservis. Tapi malamnya, Yono yang kebetulan masih lembur di bengkel kecil dekat garasi, mendengar suara mesin mobil nyala sendiri. Padahal, kunci masih tergantung di kantor. Lampu depan mobil menyala, sorotnya menembus kaca bengkel yang gelap. Dari dalam mobil, samar-samar terdengar suara perempuan ketawa pelan. Yono berdiri gemetar. Ia beranikan diri jalan pelan mendekat. Tapi saat menoleh ke kaca depan mobil, ia lihat sesuatu. Di kursi belakang, duduk sosok perempuan berambut panjang, kepalanya menunduk. Rambutnya hitam lebat sampai menutupi seluruh wajah dan tangannya pucat menggenggam ujung kursi. Dari sela rambutnya, menetes cairan merah seperti darah. Yono langsung mundur dan teriak memanggil Budi. Tapi begitu mereka datang bareng ke tempat itu, mobil sudah mati, lampu padam, pintu terkunci, dan di kursi belakang cuma ada bekas air yang berbau melati. Keesokan paginya, Ibu Sahuri menegur Yono dengan suara pelan tapi tajam. "Saya dengar kamu lihat sesuatu semalam." Yono gugup, menunduk. "Iya, Bu. Tapi saya nggak ngapa-ngapain." Ibu Sahuri menatapnya lama. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Jangan suka lihat yang bukan urusanmu, Nah. Kadang, ada hal yang kalau kamu tahu, kamu nggak bisa tidur lagi." Kalimat itu terus terngiang di kepala Yono sampai berhari-hari. Ia mulai sering mimpi buruk, melihat bayangan perempuan duduk di kursi belakang mobil putih itu. Kadang di mimpinya, perempuan itu manggil pelan, "Tolong aku." Tapi suaranya seperti keluar dari dalam air. Warga sekitar juga mulai curiga. Mereka dengar kabar soal pasangan yang hilang dan hubungannya dengan rental itu. Tapi nggak ada yang berani bicara langsung ke Ibu Sahuri. Apalagi setiap kali orang lewat depan rumahnya malam-malam, mereka selalu mencium bau melati kuat banget. Padahal nggak ada pohon melati di sekitar situ. Kadang, terdengar juga suara mobil keluar pelan dari garasi. Padahal semua sopir lagi tidur di mes. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan baru datang. Dia sempat tanya soal mobil Avanza putih itu, karena katanya mobil itu terlihat sangat terawat. Ibu Sahuri menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Mobil itu istimewa. Tapi nggak semua orang cocok memakainya." Pelanggan itu tertawa kecil, mengira hanya bercanda. Tapi di saat bersamaan, dari arah gudang belakang, terdengar bunyi seperti rantai jatuh dan bau melati langsung menyebar ke seluruh ruangan. Budi yang berdiri agak jauh cuma bisa diam. Ia sadar, sejak mobil itu kembali, suasana di rental berubah. Setiap malam terasa lebih dingin. Setiap lampu padam terdengar bisikan samar. Kadang, kaca jendela kantor berembun sendiri, dan di embun itu muncul bekas telapak tangan kecil, seperti tangan wanita. Sejak itu, Budi tahu satu hal. Mobil Avanza putih itu bukan sekadar mobil biasa. Ada sesuatu yang dibawa pulang bersamanya. Sesuatu yang bukan manusia, tapi selalu duduk di kursi belakang menunggu siapa penumpang berikutnya. Malam di Lowokwaru terasa lebih gelap dari biasanya. Angin yang bertiup pelan membawa aroma lembab dari tanah, bercampur bau amis dari arah rumah besar milik Ibu Sahuri. Di balik tembok tinggi dan pagar besi yang selalu tertutup rapat,
Ada sebuah gudang kecil di bagian belakang rumah itu. Semua orang tahu, gudang itu terlarang. Tidak ada satupun karyawan yang boleh mendekat, apalagi masuk. Alasannya sederhana, itu tempat penyimpanan alat bengkel. Tapi anehnya, tidak pernah ada suara alat atau kegiatan servis apapun dari sana. Budi sudah lama penasaran. Ia sudah kerja di Sahuri Rent Car hampir setahun. Ia tahu, setiap jam 2 malam, Ibu Sahuri sering keluar rumah pelan-pelan, menuju gudang sambil membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Kadang, dari balik jendela, terlihat cahaya lilin menari-neri. Ia pikir mungkin cuma kebetulan, tapi rasa penasaran itu makin besar. Apalagi sejak ia lihat sendiri wajah Ibu Sahuri yang berubah aneh. Malam waktu dia dengar suara tangisan dari gudang beberapa minggu lalu. Sejak itu, Budi jadi sering mimpi buruk. Tapi entah kenapa justru keinginan buat tahu rahasia gudang itu makin kuat. Suatu malam, setelah semua sopir pulang dan garasi sepi, Budi ngajak temannya, Seno, buat ngintip. "No, aku yakin ada yang gak beres. Tiap malam ibu kesana, aku pengen tahu dia ngapain," bisiknya sambil menunjuk ke arah belakang rumah. Seno menelan ludah. "Gila kamu, Bud. Kalau ketahuan, kita bisa dipecat. Atau lebih parah." Budi nyengir kecil, tapi matanya serius. "Gak usah takut, cuma ngintip doang. Nanti kita balik sebelum dia sadar." Mereka menunggu di balik mobil Avanza hitam yang terparkir di sudut garasi. Jam menunjukkan jam 1:56 menit. Tepat jam 2 kurang 4 menit, pintu rumah terbuka. Dari dalam, muncul sosok Ibu Sahuri dengan pakaian kebaya hitam dan kain jari. Tangannya membawa nampan kecil berisi bunga 7 rupa, lilin merah, dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Darahnya masih menetes ke lantai, meninggalkan jejak ke arah gudang. Langkahnya pelan tapi pasti, wajahnya menunduk seolah sedang menggumamkan sesuatu. Begitu pintu gudang terbuka, terlihat cahaya merah berkelip dari dalam. Budi memberi isyarat ke Seno untuk mengikuti pelan-pelan. Mereka mendekat, menahan napas, dan mengintip lewat celah papan kayu di sisi belakang gudang. Di dalam, suasananya sangat aneh. Lantai gudang dipenuhi bunga, dupa, dan lingkaran dari garam putih. Di tengah lingkaran, ada baskom besar berisi darah ayam dan bunga. Ibu Sahuri duduk bersila di depannya. Matanya terpejam, mulutnya berkomat kamit. Di depan baskom, berdiri sebuah patung kecil, perempuan bertubuh separuh ular. Sisiknya tampak berkilau, matanya seperti batu merah menyala samar. "Kasih aku jalan, wahai penguasa tanah dan laut," bisik Ibu Sahuri pelan. "Aku sudah berikan nyawa seperti janjiku. Izinkan rezekiku terus mengalir." Setelah itu, ia mengambil segenggam bunga dan menaburkannya ke darah ayam. Tiba-tiba, lilin di sekitarnya bergetar seperti ditiup angin, padahal pintu gudang tertutup rapat. Budi dan Seno merinding. Tapi yang bikin mereka hampir menjerit adalah ketika patung itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Mata merahnya berpendar terang, dan dari baskom muncul asap hitam pekat yang menari di udara, membentuk bayangan besar dengan suara desisan panjang seperti ular yang marah. "Aku lapar. Di mana nyawa berikutnya?" Suara itu berat dan menggema, membuat dada Budi terasa sesak. "Sabarlah, tuanku," jawab Ibu Sahuri dengan suara lirih. Sebentar lagi, ada yang baru. Budi spontan menutup mulutnya sendiri agar tak berteriak. Ia gemetar, sementara Seno sudah mundur perlahan, wajahnya pucat. Tapi tanpa sengaja, Seno menginjak kaleng kosong. Suaranya nyaring, memantul di dinding malam. Ibu Sahuri langsung menoleh ke arah jendela belakang. Matanya tajam seperti tahu ada yang mengintip. Budi dan Seno langsung kabur sekuat tenaga ke arah garasi, menunduk di antara mobil, menahan napas. Pintu gudang terbuka keras. Terdengar suara langkah kaki mendekat, pelan tapi berat. "Siapa di sana?" Suara Ibu Sahuri menggema, dingin dan datar. Budi menggigil, tapi untungnya mereka berhasil sembunyi di bawah mobil. Dari celah bawah, ia melihat kaki Ibu Sahuri berjalan pelan, berhenti di dekat mobil yang mereka sembunyikan. Lalu terdengar suara bisikan halus, entah dari Ibu Sahuri atau dari sesuatu yang lain. Aroma melati tiba-tiba menyeruak di udara, kuat sekali, membuat kepala pening. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Pintu gudang tertutup kembali. Begitu keadaan tenang, Budi dan Seno langsung kabur keluar dari halaman, tanpa menoleh ke belakang. Mereka lari sampai ke gang depan, napas terengah-engah, keringat dingin bercucuran. "Aku sumpah, Bud, aku nggak mau kerja di situ lagi," kata Seno dengan wajah ketakutan. Budi hanya diam, wajahnya pucat, matanya kosong. Sejak malam itu, dia jadi pendiam. Badannya mulai kurus, sering demam, dan matanya selalu merah seperti kurang tidur. Setiap malam, ia mimpi aneh,
melihat patung wanita ular itu mendekat, melilit tubuhnya, lalu berbisik di telinganya. Sekarang giliranmu. Beberapa karyawan lain juga mulai curiga karena Budi sering bicara sendiri. Kadang dia duduk di garasi tengah malam, menatap mobil Avanza putih yang dulu dipakai pasangan muda yang hilang. Dia nungguin, katanya pelan suatu malam, saat Seno datang menghampiri. Nunggu siapa, Bud? Budi menatap kosong, yang balik dari jurang. Mereka belum tenang. Besok paginya, Budi tidak masuk kerja. Dikirain sakit. Tapi malamnya, warga menemukan dia tergeletak di pinggir jalan dekat sungai kecil di belakang rumah Ibu Sahuri. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke langit, dan di lehernya ada bekas luka seperti gigitan besar. Polisi bilang itu gigitan ular. Tapi anehnya, di sekitar tempat itu, tidak ada jejak ular sama sekali. Keesokan harinya, Ibu Sahuri datang ke kantor polisi dengan wajah tenang. Ia bilang siap membantu, bahkan ikut menyumbang buat biaya pemakaman Budi. Kasihan, anak baik, katanya sambil tersenyum kecil. Tapi beberapa orang yang memperhatikan dari dekat bersumpah melihat hal aneh. Di mata Ibu Sahuri seperti ada pantulan merah kecil, persis seperti mata patung di gudang belakang itu. Setelah pemakaman Budi, rental itu tetap buka seperti biasa. Mobil-mobil tetap keluar masuk, pelanggan tetap ramai, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi setiap malam, warga sekitar kadang mendengar suara langkah kaki dari arah belakang rumah itu, disertai suara bisikan lirih seperti doa dalam bahasa yang tak dimengerti. Dan kalau ada yang berani mendekat, mereka bakal mencium bau anyir darah bercampur bunga melati, aroma yang sama seperti malam ketika Budi terakhir terlihat hidup. Malam-malam di Lowokwaru tidak pernah benar-benar tenang lagi sejak itu. Malam di Lowokwaru makin sering terasa ganjil. Warga yang rumahnya berdekatan dengan tempat rental Sahuri Rencar mulai resah. Awalnya cuma karena bau aneh, campuran amis, anyir dan busuk yang datang dari arah gudang belakang rumah Ibu Sahuri. Bau itu makin lama makin kuat, terutama kalau malam Jumat Kliwon. Orang-orang sudah coba cuek, tapi lama-lama nggak tahan juga. Bahkan beberapa warga sampai muntah kalau lewat depan rumah itu malam hari. Akhirnya, seorang warga lapor ke polisi. Takutnya ada bangkai binatang besar yang dikubur di sana. Beberapa hari kemudian, polisi datang bersama 2 petugas kelurahan. Mereka masuk ke area belakang, tapi Ibu Sahuri terlihat tenang banget. Ia malah nyuguhin minum ke para petugas. Tersenyum seperti biasa. Silakan diperiksa, Pak. Nggak ada apa-apa kok. Gudang saya cuma buat simpan barang bengkel. Suaranya lembut, sopan, tapi entah kenapa bikin bulu kuduk berdiri. Begitu pintu gudang dibuka, aroma busuk langsung nyerang. Semua orang menutup hidung. Di dalam, mereka nemu tumpukan tulang ayam, bangkai kambing, dan wadah besar dari tanah liat. Beberapa tulang masih basah dan lengket. Petugas sempat mengira itu tulang manusia, tapi setelah diperiksa ternyata bukan. Tidak ada tanda-tanda kejahatan. Akhirnya polisi cuma nyuruh agar tempat itu dibersihkan biar nggak ganggu warga. Sudah, Bu, lain kali jangan simpan bangkai di sini, bisa disangka yang bukan-bukan, kata salah satu petugas. Ibu Sahuri cuma mengangguk, senyum tipis. Iya, Pak, maaf ya, nanti saya bersihkan. Sejak hari itu, banyak warga makin curiga. Mereka merasa ada yang nggak beres, tapi nggak punya bukti. Apalagi, tidak lama setelah pemeriksaan itu, 2 mobil rental milik Ibu Sahuri keluar malam-malam tanpa sopir. Warga yang kebetulan begadang melihatnya jelas. Mobil itu nyala sendiri, lampunya terang, dan melaju pelan keluar dari halaman, padahal pagar masih terkunci. Anehnya, menjelang subuh mobil-mobil itu sudah kembali ke tempat semula. Mesin masih hangat, tapi nggak ada jejak ban di tanah. Seolah-olah mobil itu melayang. Seorang tetangga bernama Bu Marni akhirnya angkat bicara. Ia tinggal di rumah yang posisinya paling dekat dengan gudang belakang. Malam itu, sambil ngobrol di pos ronda, ia cerita ke beberapa warga. Saya tuh dulu pernah dengar langsung suara-suara dari gudang itu. Suara perempuan, lembut tapi dingin banget, kayak orang lagi nyanyi sambil nangis. Orang-orang langsung fokus. Maksudnya gimana, Bu? Suami saya kan dulu sempat kerja di situ. Baru seminggu langsung resign. Katanya, tiap malam Jumat Kliwon, Bu Sahuri suka manggil sosok perempuan berbaju merah lewat cermin besar di gudang. Cermin? Tanya salah satu warga kaget. Iya, cermin tinggi, katanya. Dipasang di tengah ruangan. Katanya kalau malam, ibu suka duduk di depannya sambil bakar dupa dan nyebut nama seseorang pelan-pelan. Dan dari cermin itu, muncul perempuan cantik banget. Rambutnya panjang, bajunya merah, matanya merah juga. Tapi suami saya bilang, cantiknya bukan cantik manusia, cantiknya menyeramkan. Orang-orang yang dengar cerita itu langsung merinding. Beberapa malah nggak berani menatap arah rumah Ibu Sahuri. Tapi anehnya, setiap ada yang menuduh, selalu saja rental itu tetap lancar.
pelanggan tetap datang. Dan gak pernah ada kejadian buruk yang menimpa Ibu Sahuri. Sampai suatu malam, warga kembali digemparkan. Seorang anak kecil yang rumahnya persis di seberang bilang kalau dia lihat mobil putih dari rental itu keluar sendiri jam 3 pagi. Mesinnya nyala tapi nggak ada sopirnya. Katanya polos ke orang tuanya. Aku lihat dari jendela, mobilnya ke arah hutan. Orang tuanya sempat nggak percaya. Tapi pagi-pagi mereka kaget karena mobil itu sudah ada lagi di halaman rental. Basah kuyup kayak habis hujan. Padahal malam itu langit cerah. Beberapa hari kemudian, Seno, teman almarhum Budi, datang lagi ke rumah Ibu Sahuri. Ia sebenarnya sudah berhenti kerja sejak kejadian temannya meninggal. Tapi malam itu entah kenapa hatinya gelisah. Ia merasa seperti dipanggil. Aku harus tahu, gumamnya. Saat tiba di depan pagar, suasana sunyi banget. Lampu di rumah Ibu Sahuri masih menyala, tapi jendela-jendela tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara samar, seperti orang bicara dengan nada rendah. Seno mendekat pelan. Dari celah pagar ia bisa lihat gudang belakang sedikit terbuka. Di dalamnya terlihat cahaya merah redup. Seno memberanikan diri memanjat pagar dan berjalan mendekat. Langkahnya pelan tapi jantungnya berdetak cepat. Begitu sampai di dekat gudang, suara itu makin jelas. Suara Ibu Sahuri. Tapi ada suara lain, juga perempuan, lembut tapi menggema, seperti keluar dari dalam cermin. Kau janji, Sahuri, 1 nyawa tiap bulan. Jangan coba menghentikannya. Tapi aku sudah beri banyak, tuanku. Aku sudah serahkan yang muda, yang segar, yang bersih. Jangan minta lagi. Janji tidak bisa diubah. Rezekimu datang dari darah. Kalau kau berhenti, darahmu sendiri yang akan kuambil. Senomit. Ia bisa lihat Ibu Sahuri bersimpuh di depan cermin besar. Wajahnya pucat, matanya basah oleh air mata. Di depannya bayangan perempuan berbaju merah muncul di dalam cermin. Senyumnya lebar tapi dingin. Bibirnya tipis, kulitnya putih pucat, dan di bawah cermin ada genangan darah yang terus menetes ke lantai. Seno terhuyung mundur, tapi tanpa sengaja menyenggol kaleng cat di sudut gudang. Suaranya keras. Ibu Sahuri langsung menoleh. Wajahnya berubah panik. Siapa di sana? Seno lari secepatnya keluar, tapi belum sempat jauh, ia mendengar suara tertawa dari arah cermin. Suara itu panjang, nyaring, dan terdengar dari segala arah. Seno terus lari sampai keluar halaman, tapi sempat menoleh sebentar. Dan di jendela rumah, ia lihat Ibu Sahuri berdiri menatapnya dari balik tirai. Wajahnya datar, tapi di belakangnya tampak bayangan perempuan merah itu berdiri persis di punggungnya. Menempel erat, seperti sedang membisiki sesuatu di telinganya. Sejak malam itu, Seno menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Motor dan dompetnya ditemukan di dekat hutan kecil di belakang rumah Ibu Sahuri. Polisi datang lagi, tapi lagi-lagi tidak menemukan apapun. Anehnya, setelah kejadian itu, Ibu Sahuri justru jatuh sakit. Wajahnya tampak pucat, tubuhnya kurus, dan rentalnya sempat tutup beberapa hari. Tapi anehnya, meski sakit, setiap malam, Jumat Kliwon, warga masih mendengar suara perempuan nyanyi dari arah gudang. Nadanya lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Kadang, suara itu disusul oleh suara mesin mobil yang nyala sendiri. Lalu berhenti beberapa menit kemudian. Suatu malam, di tengah sakitnya, Ibu Sahuri memanggil seorang ustaz dari kampung sebelah. Ia bilang mau tobat. Tapi begitu ustaz datang, Ibu Sahuri langsung nangis histeris, menjerit-jerit seperti kesakitan. Katanya, perempuan di cermin marah karena dia berani panggil orang agama. Ustadz itu ketakutan dan keluar dengan wajah pucat. Rumah itu sudah bukan rumah manusia lagi, katanya kepada warga. Sejak malam itu, orang-orang makin yakin bau busuk yang dulu mereka cium bukan sekadar bangkai ayam. Ada yang jauh lebih gelap di balik gudang itu. Dan perlahan, semua mata mulai memandang Ibu Sahuri, bukan lagi sebagai wanita dermawan, tapi sebagai seseorang yang menyimpan perjanjian kelam dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Hari itu suasana di rental sehari rentcar. Seperti biasa, ramai oleh pelanggan yang datang silih berganti. Meskipun beberapa bulan terakhir banyak gosip aneh yang beredar di kampung, nyatanya usaha Ibu Sahuri nggak pernah sepi. Bahkan, orang-orang luar kota juga banyak yang datang untuk menyewa mobilnya karena terkenal bersih, wangi, dan terawat. Tak satu pun dari mereka tahu ada kisah kelam yang mengintai di balik mesin mobil-mobil itu. Pagi itu, seorang mahasiswa bernama Andra datang ke rental. Anak itu sopan, rapi, dan ramah. Ia kuliah di salah satu universitas ternama di Malang dan butuh mobil buat urusan kampus. Mau pinjam buat 3 hari aja, Bu, katanya sambil menunjukkan KTP dan surat mahasiswa. Oh, boleh nak, ambil aja yang Avanza putih itu. Baru selesai dicuci, jawab Ibu Sahuri sambil tersenyum hangat seperti biasanya. Andra sempat melirik mobilnya bersih banget,
bodinya mengilap, dan dari dalam tercium aroma melati lembut. Ia nggak curiga sama sekali. "Makasih Bu, aromanya enak banget ya." Ibu Sahuri cuma tersenyum, tapi pandangannya tajam. "Iya nak, mobil itu istimewa. Jangan lupa rawat dan jaga baik-baik selama dipakai." Hari pertama nggak ada yang aneh. Andra pakai mobil itu ke kampus, lalu ke kafe buat ngerjain tugas. Tapi malam harinya, waktu dia mau pulang ke kos dari arah Batu, suasana jalan terasa aneh. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Jalanan sepi, lampu-lampu jalan padam di beberapa titik, dan kabut turun cukup tebal. Andra sempat nyalain musik biar nggak bosan, tapi tiba-tiba radio mobilnya hidup sendiri, padahal sebelumnya mati. Dari speaker keluar suara statis, lalu samar-samar terdengar bisikan perempuan, lirih tapi jelas. Andra langsung matiin radionya. Ia tertawa kecil untuk menenangkan diri. Paling gangguan sinyal. Tapi beberapa detik kemudian, aroma melati tiba-tiba tercium kuat banget. Bukan seperti pewangi mobil biasa. Aromanya tajam, menusuk hidung, kayak bunga yang baru dipetik tapi dibiarkan layu di udara. Andra mulai nggak nyaman. Ia buka kaca jendela, tapi angin luar malah membawa aroma itu makin kuat. Tiba-tiba, spion tengah bergetar pelan. Andra melirik, dan di sana ada bayangan samar seseorang duduk di kursi belakang. Bayangan itu diam, tidak bergerak. Andra mencoba menatap lebih jelas, dan darahnya seakan berhenti mengalir saat melihat rambut panjang hitam terurai menutupi wajah pucat yang kaku. Perempuan itu mengenakan baju merah, duduk tegak, dan menatap ke depan tanpa bersuara. Andra langsung panik. Ia injak gas sekencang-kencangnya, berharap bisa segera sampai ke jalan besar. Tapi anehnya, pedal gas seperti berat banget. Mobil malah melaju pelan, sementara suara napas perempuan itu terdengar jelas dari belakang, teratur dan pelan. Tapi spion tengah bergetar makin keras, sampai akhirnya kaca spion itu retak kecil di tengah. "Wahai Allah," gumam Andra ketakutan. Ia coba berhenti di pinggir jalan, tapi rem mobil tiba-tiba nggak berfungsi. Ia injak sekuat tenaga, tapi pedal rem nggak bergerak sama sekali. Mobil malah melaju makin cepat. Lampu depan berklep-klep seperti diserang korsleting. Andra berteriak minta tolong, tapi tidak ada siapapun di jalan itu. Beberapa detik kemudian, perempuan di kursi belakang menunduk pelan, lalu mengangkat wajahnya perlahan ke arah spion tengah. Andra sempat lihat sekilas, wajah itu pucat, matanya merah menyala, dan bibirnya sobek sampai ke pipi. Suara tawa lirih keluar dari mulutnya. "Habis waktumu." Mobil itu meluncur liar, membelok sendiri, lalu remnya blong total. Andra mencoba memutar setir, tapi mobil malah terguling ke jurang kecil di pinggir jalan. Suara benturan keras menggema di malam itu, diikuti suara kaca pecah dan dentuman besi. Warga sekitar yang tinggal tak jauh dari lokasi langsung keluar rumah dan menolong. Mereka menemukan mobil terbalik di dasar jurang, dan di dalamnya ada Andra pingsan dengan luka di kepala. Yang aneh, tidak ada siapapun di kursi belakang. Padahal menurut saksi mata yang pertama kali datang, mereka sempat melihat orang lain duduk di situ. Tadi kayak ada perempuan berambut panjang di belakang. Tapi pas kami dekati, udah nggak ada, kata salah satu warga yang menolong. Andra dibawa ke rumah sakit. Tubuhnya penuh luka lecet tapi agapnia. Tidak ada tulang yang patah. Begitu sadar, dokter dan perawat bertanya apa yang terjadi. Tapi Andra cuma terdiam lama. Lalu pelan-pelan berbisik, "Mobil itu nggak mau aku pulangin." Setelah itu, dia menutup mata dan menangis tanpa suara. Kabar kecelakaan itu cepat menyebar. Polisi datang ke tempat kejadian perkara buat evakuasi mobil. Tapi keesokan harinya, waktu petugas mau menarik bangkai mobil itu dari jurang, mereka malah bingung. Mobilnya nggak ada, tidak ada bekas roda, tidak ada serpihan kaca, bahkan bekas benturan di tanah pun lenyap. Seolah mobil itu nggak pernah kecelakaan. Orang-orang mengira mobilnya dicuri. Tapi pagi harinya, pegawai rental Sahuri Rencar kaget bukan main. Di garasi belakang, mobil Avanza putih itu sudah terparkir rapi. Catnya bersih, velgnya mengilap. Tidak ada sedikit pun lecet. Kuncinya tergantung di tempat biasa. Dan dari dalam mobil, masih tercium bau melati segar. Salah satu pegawai, Rino, langsung gemetar waktu lihat itu. Ia baru tahu dari berita kalau mobil itu yang dipakai mahasiswa yang kecelakaan semalam. "Bu, mobil ini," suaranya tercekat. Ibu Sahuri datang. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Kenapa, Rin? Itu mobilnya, Bu," katanya kecelakaan. "Tapi, kok bisa balik?" Ibu Sahuri tersenyum kecil, datar. "Yang penting mobilnya sudah pulang kan?" Rino terdiam. Ia memperhatikan wajah Ibu Sahuri yang tampak pucat,
tapi di matanya seperti ada cahaya merah berkilat sekilas. Ia tahu ada sesuatu yang gak beres, tapi tidak berani tanya lebih jauh. Malamnya, saat semua karyawan pulang, Rino dayam-dayam kembali ke garasi. Ia ingin memastikan sendiri. Begitu membuka pintu mobil itu, bau melati langsung menyengat. Ia menyalakan senter ponsel dan memeriksa jok belakang. Di sana, ia menemukan sesuatu. Sehelai rambut panjang hitam menempel di sandaran kursi. Dan di lantai mobil ada noda kecoklatan yang sudah kering, seperti darah. Rino langsung mundur. Tapi sebelum sempat keluar, radio mobil tiba-tiba menyala sendiri. Dari speaker keluar suara samar-samar, lirih seperti napas seseorang. "Kau, bukan Andra?" Rino menjatuhkan senter dan berlari ketakutan keluar dari garasi. Ia bersumpah nggak mau kerja lagi di tempat itu. Besok paginya, ia benar-benar resign tanpa pamit. Kabar mobil berhantu itu makin menyebar di kampung. Tapi anehnya, masih saja ada orang yang berani menyewa. Karena harga sewanya murah dan Ibu Sahuri selalu tampak ramah. Ia bahkan bilang ke warga, "Itu cuma gosip, jangan percaya hal-hal mistis." Tapi malam-malam berikutnya, warga sering mendengar suara mesin mobil menyala sendiri di garasi. Kadang, lampu mobil berkedip. Kadang terlihat bayangan perempuan berdiri di depan kap mobil sambil menyisir rambut panjangnya, lalu menghilang begitu saja. Sejak kejadian itu, satu persatu penyewa mobil Avanza putih itu selalu mengalami hal aneh. Ada yang mimpi dikunjungi perempuan berbaju merah, ada yang merasa duduk di mobil itu selalu dingin meski AC mati. Bahkan ada yang bilang mendengar seseorang tertawa di kursi belakang. Tapi setiap kali mereka cerita, Ibu Sahuri cuma tersenyum dan bilang, "Mungkin kamu kecapekan aja." Namun warga tahu satu hal. Setiap kali ada penyewa yang menghilang atau kecelakaan, keesokan harinya mobil itu selalu pulang sendiri. Bersih, wangi melati, seolah-olah mobil itu hidup dan tahu jalan pulangnya. Dan dari situlah orang mulai percaya bahwa mobil Avanza putih itu bukan sekadar kendaraan, tapi wadah bagi sesuatu yang haus jiwa manusia. Sesuatu yang sudah jadi bagian dari perjanjian Ibu Sahuri dan selalu menagih korban berikutnya. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit malam. Cahayanya putih pucat, menyoroti halaman rumah besar milik Ibu Sahuri yang tampak sepi namun menyimpan hawa aneh. Dari luar pagar, Budi berdiri menatap rumah itu dengan wajah tegang. Sudah hampir setahun ia tak berani mendekat sejak malam ketika ia melihat ritual mengerikan di gudang belakang. Tapi malam ini, entah kenapa, hatinya seperti digerakkan sesuatu untuk datang kembali. Ia berjalan pelan menyusuri halaman depan. Daun-daun kering bergesekan di bawah kakinya, menimbulkan suara lirih. Ia menggenggam tasbih kecil di tangan kanannya, mencoba menenangkan diri. "Aku cuma mau minta maaf, Bu, cuma itu," gumamnya pelan. Namun langkahnya terhenti ketika ia mencium wangi melati yang sangat kuat dari arah rumah. Wangi itu menusuk hidung, bukan wangi bunga segar, tapi seperti melati yang sudah layu bercampur darah. Dari dalam rumah terdengar suara gamelan pelan, seperti dari radio tua. Dentingan saron dan kenong mengalun lirih, membuat suasana semakin tak wajar. Budi menelan ludah. "Nggak mungkin, ini malam purnama. Siapa yang main gamelan jam segini?" pikirnya. Tapi ia tetap berjalan pelan mendekat ke jendela samping rumah yang mengarah ke gudang belakang, tempat yang dulu paling ia takuti. Begitu sampai, Budi merunduk dan mengintip lewat celah kayu jendela yang sudah rapuh. Pandangannya langsung membeku. Di dalam ruangan, Ibu Sahuri berdiri di depan sebuah cermin besar setinggi hampir 2 meter. Rambutnya digelung tinggi, tapi tubuhnya ya Tuhan seluruhnya dilumuri darah ayam segar. Di lantai, ada baskom besar berisi bunga 7 rupa. Dupa menyala, dan di sebelahnya patung kecil wanita setengah ular yang dulu pernah dilihat. "Budi!" Cahaya lilin berkelap-kelip membuat bayangan tubuh Ibu Sahuri menari di dinding. Ia berbisik pelan, dengan suara lirih yang terdengar seperti doa tapi tak satu pun kata bisa dipahami. Dari arah cermin, terlihat kabut tipis keluar perlahan. Permukaannya beriak seperti air, dan pelan-pelan muncul bayangan sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya merah. Wajahnya pucat, matanya hitam legam seperti 2 lubang kosong. Budi menahan napas, tapi detak jantungnya begitu keras sampai terasa di dadanya. Ia tahu sosok itu bukan manusia. Sosok itu tersenyum pelan, lalu berbicara dengan suara berdesis seperti ular. "Tumbal malam ini, sopirmu sendiri." Tubuh Budi kaku. Ia injin lari, tapi kakinya seperti menempel ke tanah. Ibu Sahuri menunduk pelan dan menjawab, "Ampun Nyai, saya nyuruh." Tiba-tiba dari pojok gudang muncul bayangan hitam besar. Bentuknya menyerupai manusia,
tapi lebih tinggi dan tidak jelas wujudnya. Hanya matanya yang merah menyala seperti bara api. Bayangan itu bergerak cepat ke arah cermin dan berdiri di belakang Ibu Sahuri. Udara seketika menjadi dingin menggigit. Dupa-dupa padam satu persatu, tapi api lilin tetap menyala dengan nyala biru. Budi akhirnya berhasil memundurkan tubuhnya. Ia ingin lari, tapi ketika berbalik, pintu halaman yang tadi terbuka tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Brok, suaranya menggema. Jantung Budi hampir copot. Ia berlari ke arah pagar, tapi langkahnya terhenti lagi ketika dari arah gudang terdengar jeritan-jeritan Ibu Sahuri. Tapi bukan jeritan ketakutan, melainkan jeritan seperti orang sedang kesurupan. "Ambil tumbalnya sekarang!" Suara itu bergema dari dalam gudang. Disusul suara desisan panjang seperti ular raksasa yang sedang marah. Budi, ia melangkah mundur perlahan, tapi dari arah belakangnya terdengar langkah kaki. Pelan, sangat pelan. Di situ, di bawah sinar bulan purnama, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang sampai menyentuh tanah. Bajunya merah menyala, wajahnya tertutup rambut. Dari sela rambutnya, Budi bisa lihat mata hitam legam yang menatap lurus padanya. "Jangan lari," bisiknya pelan. Suaranya seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Budi menjerit dan langsung berlari ke arah kebun belakang, melewati semak belukar dan tumpukan ban bekas. Ia sempat tersandung dan jatuh, tapi tetap berusaha bangkit. Nafasnya ngos-ngosan, tubuhnya penuh lumpur. Dari belokong terdengar suara perempuan tertawa pelan. Semakin lama semakin keras. Lalu disusul suara desis panjang seperti ular yang sedang mengejar. Ketika Budi hampir mencapai pagar bambu di ujung kebun, kakinya tiba-tiba ditarik sesuatu dari bawah tanah. Ia menjerit keras, mencoba meronta, tapi sesuatu yang dingin dan licin melilit kakinya. Ia menunduk dan melihat ekor ular hitam besar melilit betisnya. "Lepas! Lepas!" teriaknya sambil menendang-nendang. Tapi ular itu menarik lebih kuat, menyeretnya ke arah gudang. Di depan gudang, Ibu Sahuri masih berdiri memejamkan mata. Dari cermin besar, sosok perempuan berbaju merah, kini separuh tubuhnya sudah keluar. Tangannya panjang, kukunya hitam dan tajam. Ia merentangkan tangan ke arah Budi yang sedang diseret perlahan. "Nyai, ini tumbalnya." Suara Ibu Sahuri terdengar serak. Budi mencoba berteriak lagi, tapi suaranya hilang begitu saja. Ular itu menariknya masuk ke dalam gudang, dan dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap ke dalam bayangan gelap di depan cermin. Setelah itu, hening. Angin malam berhenti berembus. Suara jangkrik hilang, dan hanya terdengar desisan pelan yang memudar perlahan. Ibu Sahuri membuka matanya, wajahnya penuh keringat. Ia melihat cermin yang kini kembali memantulkan dirinya sendiri. Tapi di belakang pantulan itu samar terlihat wajah Nyai berbaju merah tersenyum puas. "Terima kasih, anakku. Rezekimu akan tetap mengalir." Suara itu bergema lembut. Ibu Sahuri mengangguk pelan, menutup matanya, lalu mengambil kain putih untuk membersihkan darah di tubuhnya. Ia berjalan keluar gudang pelen-pelen, menutup pintu rapat, dan menuju ke ruang tengah. Di luar, langit sudah mulai redup. Bulan purnama tertutup awan tipis. Tapi dari arah jalan depan rumahnya, tiba-tiba muncul suara mesin mobil menyala. Ketika Ibu Sahuri menoleh, di depan rumahnya terparkir satu mobil Avanza putih. Mobil yang semalam dibawa Budi untuk dicuci. Mesin mobil itu menyala sendiri. Lampu depannya berkedip pelan. Ibu Sahuri mendekat dengan langkah pelan. Begitu ia buka pintu mobil, bau melati langsung menyergap hidungnya. Di kursi pengemudi, ada bercak darah segar yang masih menetes ke karpet, tapi tak ada siapapun di sana. Ia menutup pintu mobil pelan, lalu menatap ke arah langit. Senyumnya tipis, tapi matanya memancarkan sesuatu yang dingin, seolah tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Sudah lunas," bisiknya pelan. Keesokan paginya, warga yang lewat depan rumahnya menemukan mobil itu terparkir diam. Mereka sempat heran kenapa pintunya terkunci dari dalam, tapi mesin masih hangat. Dan di kursi depan masih ada bercak darah segar. Sejak malam purnama itu, Budi tidak pernah muncul lagi. Orang-orang mencari, polisi datang, tapi tak ada yang tahu kemana dia pergi. Ibu Sahuri cuma bilang tenang. Mungkin dia sudah pergi jauh, rezekinya di tempat lain. Tapi setiap malam purnama berikutnya, dari arah rumah itu, warga kembali mencium wangi melati yang menusuk hidung. Kadang terdengar suara gamelan lirih, dan di halaman belakang, terlihat bayangan seseorang berdiri dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Beberapa bulan berlalu, setelah malam purnama terakhir yang menelan nyawa Budi. Sejak itu, suasana di rumah besar milik Ibu Sahuri di pinggiran kota Malang berubah jadi menakutkan. Awalnya hanya sepi, tapi lama-lama, seperti ada sesuatu yang tetap tinggal di sana bukan manusia. Pintu depan selalu tertutup rapat,
Kaca jendela tertutup tirai tebal, dan suara mesin mobil yang dulu sering terdengar kini sudah hilang sama sekali. Orang-orang bilang, Ibu Sahuri sudah pindah keluar kota, tapi nggak ada yang tahu kemana. Bahkan keluarganya pun tak ada yang bisa dihubungi. Warga sekitar cuma tahu satu hal, setelah Budi hilang, usaha rental itu tiba-tiba ditutup begitu saja. Semua karyawan diberhentikan tanpa alasan. Plang Sahuri Rencar yang dulunya berdiri di depan rumah, kini dicabut dan dibuang. Tapi yang bikin orang merinding, setiap malam Jumat Kliwon, mobil Avanza putih yang dulu sering dipakai para korban selalu terlihat keluar sendiri dari garasi. Tanpa sopir, tanpa suara manusia, banyak warga yang ngintip dari jendela rumah masing-masing kalau malam itu datang. Mereka lihat lampu garasi menyala sendiri, pintu besi bergeser pelan. Lalu mobil itu meluncur keluar dengan tenang, seperti dikendalikan oleh seseorang yang tak terlihat. Mobil itu melaju pelan ke arah tikungan yang menuju ke hutan kecil di belakang rumah. Beberapa warga berani mengikuti dari jauh. Tapi setiap kali sampai di tikungan itu, mobilnya lenyap begitu saja, seolah menembus udara malam. Sampai akhirnya, karena makin banyak laporan orang hilang di sekitar area itu, polisi memutuskan untuk datang kembali. Kali ini mereka bawa surat izin resmi buat membongkar gudang belakang rumah Ibu Sahuri, tempat yang dulu selalu dilarang dimasuki siapapun. Pagi itu, 4 mobil polisi berhenti di depan rumah. Garis polisi segera dipasang mengelilingi halaman. Petugas mulai memotret tiap sudut rumah yang berdebu dengan bau lembab yang menusuk hidung. Lantai-lantai kayu sudah rapuh. Tapi anehnya, bagian gudang di belakang justru tampak lebih bersih, seolah baru disapu. Katanya di sini sering terdengar suara aneh, kata salah satu petugas sambil menyorotkan senter ke dalam. Seorang polisi lain, berpangkat lebih tinggi, mengangguk, bongkar aja sekalian lantainya. Cek apakah ada ruang bawah tanah. Beberapa pekerja mulai mencungkil papan kayu di tengah ruangan. Baru beberapa kali congkelan, aroma busuk luar biasa langsung menyeruak keluar. Bukan bau bangkai biasa, tapi campuran antara darah kering, tanah lembab, dan daging busuk yang sudah lama terkubur. Salah satu pekerja langsung muntah di tempat. Teruskan, perintah si komandan dengan wajah tegang. Begitu papan lantai diangkat seluruhnya, pemandangan di bawahnya membuat semua orang yang ada di ruangan itu terdiam membeku. Ada puluhan tengkorak manusia disusun rapi. Sebagian masih menempel sisa daging dan rambut. Beberapa di antaranya masih memakai pakaian utuh, seragam kampus, jaket, bahkan ada satu yang masih memakai kalung dan jam tangan. Di sebelah tumpukan itu, terdapat tas, dompet, dan ponsel-ponsel yang sudah rusak, seolah semua barang itu sengaja dikubur bersama tubuh mereka. Salah satu polisi menyorot lebih dekat. Tangannya gemetar. "Wait, ini korban semua yang hilang itu, Pak." Tak lama, tim forensik datang. Mereka menghitung, mencatat, memotret, total ada 27 tengkorak manusia. Dari hasil awal, sebagian besar adalah laki-laki muda. Sisanya perempuan, semua diperkirakan mati dengan cara dicekik atau tenggelam. Di dinding gudang, ditemukan juga bekas coretan simbol aneh yang menyerupai tubuh wanita dengan ekor ular di bawahnya. Ketika petugas mulai menggali lebih dalam di pojok ruangan, mereka menemukan baskom besar berkarat berisi sisa darah kering dan bunga 7 rupa yang sudah jadi abu. Ada juga cermin besar yang retak di bagian tengah, masih berdiri tegak menghadap ke arah pintu. "Jangan sentuh dulu cerminnya," kata komandan polisi. Tapi salah satu anggota muda tanpa sengaja menyorotkan lampu senter ke permukaan kaca itu. Seketika, ruangan terasa berubah dingin. Semua orang diam, karena dari dalam pantulan cermin itu, mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di pantulan, bukan wajah mereka yang terlihat, tapi ruangan gelap dengan sosok perempuan berbaju merah sedang berdiri memandangi mereka. Wajahnya pucat, rambut panjang menutupi sebagian muka, dan dari mulutnya keluar senyum samar yang membuat darah terasa berhenti mengalir. Tiba-tiba lampu senter padam bersamaan. Semua orang panik. Suara benda jatuh terdengar keras, lalu ada yang berteriak, "Ada yang pegang bahu saya!" Suara langkah kaki berlarian, dan salah satu polisi menjerit, "Keluar! Cepat, keluar!" Ketika mereka semua berhasil keluar dari gudang, satu orang hilang. Namanya Arif, anggota muda yang tadi menyorot cermin. Mereka mencari ke dalam, tapi tak ada jejaknya sama sekali. Yang tersisa hanya senter miliknya, tergeletak di lantai, masih menyala, tapi arah cahaya senter itu tepat ke cermin besar yang kini sudah benar-benar retak. Sejak kejadian itu, rumah Ibu Sahuri resmi disegel. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Tapi warga sekitar mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 2 dini hari, mereka selalu mencium bau melati yang sangat kuat dari arah rumah itu. Kadang terdengar suara gamelan pelan, sama seperti dulu saat Ibu Sahuri masih tinggal di sana. Beberapa warga yang iseng lewat malam-malam
bersumpah pernah melihat mobil Avanza putih itu terparkir di halaman. Lampunya kadang menyala sendiri. Dan di kursi belakang terlihat bayangan seseorang duduk diam. Suatu malam, ada seorang ojek online yang lewat depan rumah itu. Ia berhenti sejenak karena melihat mobil Avanza putih dengan lampu hazard menyala. Ia pikir ada orang butuh bantuan. Jadi ia mendekat dan mengetuk kaca jendela mobil itu. "Permisi, butuh bantuan Pak?" katanya pelan. Tapi tak ada jawaban. Ketika ia menunduk dan melihat ke kursi belakang, darahnya langsung membeku. Di situ duduk sosok perempuan berpakaian merah. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan dari mulutnya keluar suara pelan seperti berbisik. "Sudah waktunya cari penumpang baru." Ojek itu menjerit dan lari ketakutan, meninggalkan motornya begitu saja. Keesokan paginya, warga menemukan motornya tergeletak di depan rumah Ibu Sahuri, dan mobil Avanza putih itu sudah tidak ada lagi. Beberapa hari kemudian, berita tersebar bahwa di hutan kecil di belakang rumah itu ditemukan lagi satu jasad baru, pria muda dengan wajah pucat dan bekas lilitan di leher seperti dicekik sesuatu yang kuat. Di dekat jasadnya ditemukan kunci mobil dengan gantungan bertuliskan Sahuri Rent Car. Rumah itu kini banner-banner dibiarkan kosong, cat temboknya mulai mengelupas. Rumput liar tumbuh tinggi, dan garasi yang dulu selalu tertutup kini terbuka sedikit, seolah menunggu seseorang untuk masuk. Kedak. Anak-anak yang lewat siang hari mengaku mendengar suara perempuan tertawa pelan dari arah dalam. Dan kalau malam turun, terutama saat bulan purnama atau malam Jumat Kliwon, siapapun yang berani berjalan di depan rumah itu akan merasakan hal yang sama. Udara tiba-tiba menjadi dingin, wangi melati menyengat hidung. Lalu terdengar suara pintu mobil terbuka perlahan dari arah garasi kosong. Sesaat kemudian, dari dalam rumah yang gelap, terdengar suara perempuan berbisik lembut. Seperti dari kursi belakang mobil yang tak terlihat wujudnya, "Sudah waktunya cari penumpang baru." Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.